Shalom saudara, puji Tuhan, senang sekali menjumpai saudara kembali dalam devotion kali ini. Saudara masuk dalam tahun 2022 ini, tentu kita berharap bahwa hidup kita bisa terus bertumbuh dan menghasilkan banyak berbuah-buah dalam kebenaran firman Tuhan. Karena memang itulah yang Tuhan inginkan, bahwa hidup kita adalah hidup yang berbuah sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bicara tentang hidup dalam konteks pertumbuhan tadi, ada sebuah proses yang ini proses sangat penting. Memang kadang-kadang kita kurang memberikan perhatian pada proses ini, karena kecenderungan manusia memang biasanya terlalu fokus, terlalu berorientasi pada hasil, bagaimana menghasilkan, bagaimana berbuah, tapi kadang-kadang kurang memberikan perhatian pada proses yang namanya berakar. Berakar ini penting saudara, karena berakar menjadi fase dimulainya sebuah pertumbuhan, tapi juga menjadi proses yang terus terjadi sepanjang usia tanaman atau pohon itu. Bahkan ketika pun sudah sampai pada fase berbuah, proses berakar tidak berhenti. Dia terus menyerap nutrisi, dia terus menopang supaya tanaman atau pohon itu tetap kuat. Dan proses berakar terjadi dalam kondisi yang tidak terlihat, mungkin di dalam kedalaman, mungkin di dalam kesunyian. Nah, kalau saya tarik ini dalam kehidupan kita, proses berakar mungkin waktu-waktu di mana secara tidak terlihat mungkin kita masuk ke dalam keintiman dengan Tuhan, mungkin di dalam kesunyian, mungkin nggak semarak, mungkin orang nggak lihat, tapi ada prosesnya, dan itu terjadi. Kita setia melakukan di situ. Jam-jam di mana kita membaca firman Tuhan, jam-jam di mana kita berlutut, kita berdoa menyembah Tuhan. Itulah proses berakar. Dan itu penting. Itu proses di mana kita menyerap nutrisi, di mana kita berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Itu yang akan menjamin pertumbuhan kita terus terjadi, dan kita bisa mencapai fase berbuah. Dan apa yang bisa menghalangi proses berakar itu? Dalam Markus pasal 4 ayat 16 dan 17 secara lengkap ini bercerita tentang perumpamaan di mana ada seorang penabur yang menaburkan benih, dan ada sebuah kondisi di mana benih jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ayat 16 berkata, demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Batu-batu yang keras ini menjadi penghalang untuk berakar. Nggak bisa berakar. Kalau saya mau bilang gagal berakar, ya gagal tumbuh. Gagal tumbuh berarti gagal berbuah. So jangan berharap buah, tapi kemudian kita nggak perhatikan proses berakar kita. Apa batu-batu itu yang menjadi penghalangnya? Mungkin batu-batu tentang kekhawatiran kita, kecemasan kita. Tahun 2022 seperti apa ya, kita nggak tahu, kemudian kita cemas dan khawatir. Atau bahkan ego kita, keangkuhan kita, itu juga menjadi batu dalam kehidupan kita, yang kemudian kebenaran firman Tuhan itu tidak bisa berakar. Ini awal tahun, waktu yang baik saya pikir untuk kita kemudian merenung kembali. Mungkin masih ada batu-batu itu dalam hati kita, dalam hidup kita, kemudian kita singkirkan, yang itu kemudian akan membantu proses pertumbuhan hidup kita, sehingga firman yang kita dengar mungkin setiap hari, setiap minggu, itu berakar, tumbuh dan berbuah. Kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Efesus 3 ayat 17 berkata, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Oh, ini keren saudara. Oleh iman Kristus diam di dalam kita, dan kita berakar di dalam kasih. Kasih menutupi banyak pelanggaran. Jadi ketika ada kekerasan hati, mungkin sakit hati, susah mengampuni, ketika kasih Tuhan itu ada, itu yang melembutkan hati kita, sehingga kebenaran firman Tuhan tentang pengampunan bisa berakar, dan kita berbuah dalam pengampunan Kristus. Kita bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Itu yang dimaksud dengan berbuah. Kenapa? Karena kita berhasil berakar dan menjaga pertumbuhan kebenaran itu. Saudara-saudara, pastikan hidup kita terus berbuah, tapi jangan berhenti berakar. Selamat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.